Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach. Masih tetap membahas tentang seputaran pinjol. Tapi sebelumnya, mari sama-sama tetap kita berdoa. Semoga semua kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap masih diberikan berkah kesehatan, berkah umur, berkah keselamatan, berkah rezeki, dan kekuatan untuk tetap bisa menjalankan kehidupan, menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Kembali lagi tentang pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang masih seputaran pinjol, dan teman-teman yang terus masih dalam keadaan tertekan, ketakutan, khawatir, kemudian bertanya-tanya, penasaran, terus mencari tahu informasi triknya, tutorialnya, solusinya, contoh kejadiannya, contoh kasusnya di YouTube. Banyak sih channel-channel kan, banyak channel-channel yang masih tetap konsisten membahas tentang pinjaman online. Nah, kalau aku sendiri sih, teman-teman bisa cek di video aku, sebenarnya tidak spesial aku membahas tentang pinjaman online, tapi karena memang ini sebuah ketertarikan dan kita harus saling membantu ya, harus saling mensupport, kemudian harus bisa memberikan pemahaman, kemudian kita harus bisa membuat orang lebih tenang menghadapi masalah yang ada, bukan hanya masalah pinjol, masalah yang lain. Kita harus tenang, gak boleh panik. Kalau panik, aduh, kita nggak ketemu solusinya, kita udah nggak bisa berpikir dengan jernih lagi tuh. Oke, kali ini aku dapat pertanyaan tentang joki nih, tentang joki pinjol. Bang, kalau menjoki pinjol kita cuma modal rekening doang, aman nggak gitu ya? Aku coba memahami pertanyaannya nih, Bang. Kalau menjoki pinjol, maksudnya kita yang jadi joki pinjolnya atau kita menggunakan jasa pinjol gitu? Nah, kalau kita yang menjadi, ini aku jawab satu dulu. Pertama, kalau kita mau jadi joki pinjol, kita ya benar-benar harus bisa menguasai sistem cara kerja pinjol itu sendiri gitu. Kemudian ya pastinya sudah harus pernah terlibat pengajuan pinjol juga. Kalau nggak pernah terlibat dalam tidak pernah mengajukan pinjaman online, nggak akan paham nih, nggak akan tahu nih bagaimana prosedurnya, mekanismenya, kemudian aplikasi apa aja yang bisa yang bisa dijadikan sumber untuk mencairkan dana. Nah, kalau untuk mau jadi joki pinjol itu sih aku nggak begitu bisa luas ya memberikan komentar, tapi ya pelajarin dulu lah sistem dan mekanismenya, dan harus sudah pernah mengajukan pinjaman online. Tapi kalau misalnya kita mau pakai joki pinjol, nah ini hal yang kedua. Ini aku coba nih, karena apa pertanyaannya, kalau menjoki pinjol. Kalau kita mau pakai jasa joki pinjol, itu kita kan gimana ya? Siapa sih ini? Ya, aku manggilnya abang aja ya. Jadi gini, kalau seandainya misal abang itu mau pakai joki pinjol, kemudian ragu ya, karena kalau pakai rekening doang aman nggak? Joki pinjol tuh justru ini mau pakai rekening siapa? Ini sekarang pertanyaannya, cuman modal rekening doang aman nggak? Kalau kita pakai jasa joki itu, joki nggak pakai rekening kita. Joki itu kan pasti menggunakan data fake, alias datanya bukan data kita. Kalau dibilang data palsu nggak mungkin, karena KTP-nya itu asli. Cuman entah punya siapa nggak tahu, entah punya temennya atau punya orang lain atau punya siapa nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau mau pakai jasa joki pinjol itu seharusnya kita bisa berkomunikasi
ya. Bisa berkomunikasi dengan si joki pinjol. Bisa kalau paling aman sih seandainya si joki mau ya, jokinya mau kita ajak video call dan kita bisa saling lihat kan, bisa lihat saling ketemu wajah gitu kan. Ya kayaknya sih itu masih bisa kemungkinannya besarnya masih aman. Ya. Tapi yang namanya gini, si abang ini yang memberikan pertanyaan ini, kalau seandainya mau pakai jasa orang, tapi orangnya kita nggak kenal, kemudian kantornya nggak ada, kemudian domisilinya kita nggak tahu, ini banyak kita nggak tahu tentang identitas joki itu kan gitu. Jadi jaminannya apa? Walaupun mungkin jasanya hanya 300 ribuan atau di atas 300 ribu, atau mungkin bisa jutaan gitu. Ini kan apapun ceritanya itu uang. Kalau mau saran aku ya Bang ya, kalau abang mau pakai joki pinjol sih lebih bagus saat kita punya uang lebih gitu Bang. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan pas-pasan, kita punya pendapatan pas-pasan, atau uang kita pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, mending nggak usah pakai joki pinjol. Pinjol yang sudah terjadi biarin aja, jangan dibayar dulu. Kalau mau lebih tegas lagi, nggak usah dibayar dulu gitu loh. Ya, kenapa nggak usah dibayar dulu? Ntar. Nah, sekarang kita bahas tentang joki pinjolnya. Kalau uangnya lebih, misalnya gini nih, kebutuhan abang sehari misalnya 100 ribu, berarti 30 hari kan 3 juta. Nah kalau abang cuma punya uang 3 juta penghasilan sebulan, mending gak usah pakai pinjol, mending gak usah pakai joki pinjol gitu. Kenapa? Karena ini sifatnya gambling Bang. Kita menyerahkan uang ke seseorang yang kita nggak pernah kenal dan kita nggak tahu identitasnya, dan kita nggak tahu apakah benar dia bisa berhasil dan dia bisa amanah atau jujur memang betul-betul mau ngebantuin kita, meringankan beban supaya kita bisa melunasi hutang dipinjol. Nah misalnya gini nih, abang kasih uang ke orang tapi bisa ketemu orangnya, abang tahu domisilinya gitu ya, abang sedikit banyaknya tahu ada di sekitaran domisili dia tuh memang dikenal lah ya, kan masih lebih enak gitu ya, masih kalaupun misalnya nyariin si joki tadi masih bisa nggak ketemu, masih bisa tanya-tanya kan dengan tetangga-tetangganya. Nah ini kita kan nggak tahu, kita hanya diminta transfer uang sebagai DP, atau katanya kita harus beli dulu order data fake, data yang akan digunakan untuk dijadiin persyaratan itu identitas saat mereka akan pengajuan pinjaman online. Kalau nggak kenal kan susah, kalau nggak tahu identitasnya susah, nggak tahu lokasinya. Jadi kalau misalnya uang abang dilarikan dan apa yang abang harapkan nggak dapat, abang mau kejar kemana? Abang mau nuntut siapa? Kan sayang. Walaupun 300 ribu itu Bang, itu sangat berarti dalam kondisi yang sekarang ini, itu sangat berarti. Jadi kalau saran aku sih nggak usah. Kalau uangnya pas-pasan, hanya untuk kebutuhan sebulan pas gitu, nggak usah. Tapi kalau abang punya uang lebih dari kebutuhan, biaya kebutuhan, ya itu kembali ke abang sih. Ini sifatnya gambling loh Bang. Sifatnya tuh nasib-nasiban. Jadi nggak ada kepastian karena nggak ada jaminan. Semua itu hanya di atas chattingan aja, chattingan Telegram, chattingan WA yang di atas itu aja, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Abang mau kejar kemana, apakah nomor dia itu benar atau enggak, mungkin setelah ditransfer dia ganti nomor handphone, ayo. Lebih berbahaya kan, lebih mengkhawatirkan, lebih bagus nggak usah. Kalau misalnya uang kita pas-pasan. Tapi kalau misalnya kita punya uang lebih, ya anggap aja itu uang hangus. Kalau misalnya berhasil ya syukur, kita bisa menutupin utang-utang pinjol yang sudah abang pakai aplikasinya, yang sudah pernah abang pakai duitnya.
Kalau nggak berhasil ya sudahlah, namanya juga usaha kan gitu. Nah itu, jadi kalau masalah joki ini hati-hati nih, banyak orang juga sekarang sedang mengaku-ngaku joki pinjol, mampu membantu solusi, memberikan solusi kepada Anda yang terutang. Ada banyak tuh di TikTok, di snack video, itu video short video tuh banyak tuh yang memberikan jasa penawaran jasa pinjaman joki pinjaman online dengan seolah-olah ya empati mereka lah terhadap para pengguna-pengguna pinjol ini yang memang sudah terlibat pinjaman online itu sudah galbay. Dan sekali lagi, kalau misalnya ini kita ulangin berkali-kali, kita ulangin, kalau misalnya tidak mampu bayar, jangan bayar, jangan dibayar. Kenapa jangan dibayar? Gini loh, ini kita punya uang nih, ya. Ini kita punya uang, dan uang ini kita cukup gunakan untuk kebutuhan kita, masih hanya cukup untuk kebutuhan kita. Dan karena ketakutan kita dikejar, ketakutan kita didatangi oleh DC, kemudian tertekan batin kita karena di SMS, kemudian di WhatsApp, kemudian di email, kemudian diteror, kemudian diancam, terus kita bayar hutangnya. Setelah dibayar, kita nggak punya uang lagi. Karena nggak punya uang, kita nggak makan. Kemudian kita nggak makan, imun tubuh kita mulai melemah. Gampanglah terserang penyakit. Setelah kita sakit, kita mau kerja apa? Karena kita nggak bisa kerja. Kalau kita udah nggak bisa kerja, kita nggak bisa cari uang lagi. Kita akan stop di situ jadinya. Akhirnya nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, berhutang lagi. Kan nggak jelas gitu, nggak jelas strateginya. Lebih bagus jadi yang pinjol ini jangan dibayar dulu gitu. Kalau dia mau tuntut aja, toh kan masih jatuhnya perdata gitu loh. Dan nggak akan pernah ini bisa dipidanakan kalau misalnya Anda tidak pernah menyatakan kesanggupan Anda tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau sudah Anda buat, maka ketika nanti Anda sudah jatuh tempo pada tanggal yang sudah Anda buat, nah jatuhnya dipidana. Kenapa? Sudah ingkar janji, itulah wan prestasi. Anda sudah ingkar janji, makanya pidana. Jadi jangan ada sampai terjadi wan prestasi. Jangan sampai Anda menentukan tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, tahun berapa, kita akan bayar tanggal segitu. Jangan. Nanti kalau ada duitnya kita bayar. Kalau ada duitnya kita bayar. Toh juga kalau nanti ini benar-benar diperdata juga di sidang, hakim hanya bertanya, Anda punya itikat baik untuk bayar nggak? Ada Pak Hakim. Ada Pak Jaksa. Terus Anda sanggup bayar berapa? Nah, kalau ditanya mulai sanggup bayar berapa, ya Anda tinggal sebut sanggupnya Anda berapa, gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti akan dimediasi gimana? Ya sudah, nanti si pinjol, si aplikasi atau si debt collector paling minta cuman pokoknya gitu loh. Nah, itu dia. Jadi utamakan dulu kebutuhan kita sehari-hari. Kalau memang nanti ada rezekinya lebih ya bayar. Kalau memang nggak ada, ini kan sekarang masalahnya bukan nggak mau bayar, masalahnya nggak punya uang kan. Masalahnya uangnya nggak ada, mau bayar pakai apa? Kalau seandainya itu daun pohon nangka bisa digantiin sebagai pengganti uang, nggak apa-apa. Petik daun pohon nangka itu, kasihkan aja sama si debt collector, gitu. Apalagi kalau udah mulai ngancem-ngancem, aduh siapin mental lah, siapin mentalnya kuat-kuat gitu loh. Yang penting jangan sampai kita yang mulai duluan. Kalau sampai dia maki-maki, rekam video, rekam pakai handphone. Udah, setelah rekam pakai handphone itu udah bukti ke kita. Setiap kalimat yang dia ucapkan, syukur-syukur ada kalimat pengancaman. Laporin ke polisi, selesai. Apalagi ilegal mana berani ngelaporin polisi, perusahaannya aja ilegal.
Kalau udah pinjaman online ilegal itu perusahaannya ilegal, gimana dia mau laporin polisi? Sekarang udah banyak pinjaman-pinjaman online yang perusahaan-perusahaan sudah mulai ditutup, digerebek. Udah banyak, udah ratusan. Dan yang harus Anda tahu dan Anda harus semakin kuat setelah Anda tahu, yang terlibat dan yang gagal bayar, yang nggak sanggup bayar itu bukan cuma Anda, bukan cuma satu orang, bukan cuma Anda. Ratusan ribu orang terlibat dalam pinjaman online. Dan yang gagal bayar banyak. Mereka mau tuntut semua. Sanggup tuntut semuanya. Emang di pengadilan tuh nggak pakai biaya, bah. Jadi nanti keuntungan dia mungkin hanya untuk membayar biaya pengadilan. Sama dengan mereka nggak punya keuntungan. Capek-capek datangin debt collector, bayar debt collector. Jadi mereka juga punya pikiran panjang gitu. Nah, jadi jangan takut teman-teman. Kalau misalnya belum ada duitnya, nggak usah bayar. Kalau yang udah ngancam-ngancam, nggak usah dibayar. Yang ngancam nggak usah dibayar sama sekali. Yang sebar-sebar data, sebar foto, nggak usah bayar lagi. Nggak usah dibayar lagi. Karena itu tidak dalam perjanjian. Itu hanya dalam pernyataan, gitu loh. Kalau mereka nyebar-nyebar itu hanya nyebar. Itu hanya dia bilang begini. Kalau nggak salah itu, kalau teman-teman pernah buka satu aplikasi, mereka hanya bisa apabila ada atau lari dari tanggung jawab lah, gitu ya, lari dari tanggung jawab, maka info ini dapat dibaca di masyarakat luas dan media sosial. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Dan apa kaitannya? Dari mana jalannya? Gitu. Dan saran aku juga pada teman-teman semuanya, mulai sekarang itu coba yang punya media sosial, foto-foto atau dokumentasi teman-teman yang sifatnya privasi, apakah foto sendiri gitu atau foto keluarga, itu udah dihapus aja lah. Gak usah disimpan-simpan di media sosial, dihapus aja lah, lebih aman. Tapi kalau fotonya dengan teman-teman rame-rame ngumpul-ngumpul gitu ya apa-apa. Tapi kalau ada keluarga kita, mungkin ada istri kita, ada anak kita, ada orang tua kita yang begitu dihapus aja lah. Lebih aman, simpan di flash disk atau di memori yang lain. Atau biarlah itu jadi kenangan, kita yang tahu. Baik teman-teman, ini yang bertanya sudah aku jawab ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa lebih kuat lagi mentalnya. Kalau untuk joki, pada saat kita punya dana lebih aja. Kalau pas-pasan untuk kebutuhan sebulan, nggak usah pakai joki-jokian. Kemudian gimana tuh pinjol jadi nggak usah dibayar dulu. Kenapa emangnya? Kalau nggak dibayar dulu, mereka mau datang ya kan bolak-balik di video aku bilang, kalau mau datang aja gitu loh. Kondisinya memang begini. Emang mereka yang debt collector tuh nggak ada yang terlibat juga dengan pinjaman online? Apa mereka bersih dari hutang? Gitu loh. Mereka kan digaji, mereka tuh dapat fee kalau misalnya misi mereka itu berhasil. Kalau nggak berhasil, dari mana duitnya? Ayolah, logikanya lebih dipakai. Oke, demikian video dari Bang Ali The Coach. Mudah-mudahan tetap semangat ya, jangan kendor, mentalnya lebih dikuatkan, ditebalkan lagi. Kalau mau berkomunikasi dengan debt collector harus dikuatkan mental, siapkan mental, tarik nafas dalam-dalam. Ayo, sini datang. Terima kasih, Bang Ali The Coach. Assalamualaikum.